Mungkin saya pengen mulai dengan begini. Untuk sebenarnya beberapa waktu beberapa hari ini merenungkan sesuatu bahwa ya semakin saya pelajari tentang Tuhan, tentang bagaimana istilahnya, semakin kita mempelajari Alkitab, semakin kita coba merenungkan semua karya ciptaan Allah, semua yang Tuhan ciptakan. Sebenarnya nggak ada lain selain yang keluar di hati kita tuh nggak ada lain selain kekaguman. Tuhan tuh hebat banget, Tuhan tuh dahsyat banget. Dia, ya kemarin saya sempat belajar tentang keberadaan Allah gitu. Salah satunya ini sekedar coba dipikirin pemikiran sesuatu yang kita pegang dan membuat kita sebenarnya bisa kayak wow, gila, Tuhan tuh hebat banget. Salah satu gini, dulu sempat ada perdebatan tentang Tuhan tuh ada apa enggak. Istilahnya kalau Tuhan ada, istilahnya penciptaan langit dan bumi itu kan diciptakan pada awalnya kan. Pada awal segala sesuatunya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Lalu pernah ada yang bertanya, pemikir-pemikir zaman dulu tuh bertanya, lalu sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia ngapain? Pernah kepikir nggak? Ya kan, Tuhan menciptakan langit dan bumi pada awalnya. Lalu, jadi sebelum ada langit dan bumi, Tuhan tuh ngapain? Beribu-ribu, berlinia-linia tahun yang lalu tuh Tuhan ngapain gitu? Dari awal Tuhan tuh ngapain gitu? Nah sebenarnya saya cukup gimana ya? Menurut saya kagum juga karena gini, pemikiran kita ini kan pertanyaannya, manusia tuh bertanya sebelum penciptaan langit dan bumi Tuhan tuh ngapain? Beribu-ribu tahun tuh jadi dia ngapain? Bengong atau dia ngapain? Main di surga atau ngapain gitu? Nah salah satu yang kita mesti ingat begini. Waktu yang kita sebut dengan waktu, yang ada present, past, future, masa lalu, masa sekarang, masa depan, itu diciptakan seiring dunia diciptakan. Jadi sebelum dunia diciptakan, nggak ada yang namanya waktu. Nah, jadi kita nggak bisa bilang Tuhan tuh 1000 tahun sebelum Tuhan ciptain tuh ngapain? Karena sebelum dunia diciptakan, waktu itu belum diciptakan. Dan kita mesti paham, Tuhan kita itu tidak dibatasi sama waktu. Dalam arti, dia tidak hidup di dalam ruang waktu. Kita ini manusia didefinisikan dari masa lalu kita, masa depan, dan masa sekarang kita. Tuhan tuh nggak punya itu. Tuhan tuh nggak ada masa lalu, masa depan, masa sekarang. Kita nggak bisa melihat Tuhan dari kacamata manusia. Makanya kemahahadiran Allah juga sesuatu yang misteri. Karena kita pikir gini, oh kalau doa tuh harus gantian, karena Tuhan ntar nggak bisa dengar. Karena kita melihat kacamata Tuhan dari manusia kita. Nah sementara Tuhan tuh nggak gitu. Dia ini Allah yang tidak terbatas sama waktu. Jadi dia tuh bisa, gimana ya, kekekalan tuh bukan waktu yang diperpanjang. Kadang-kadang kita pikir kan, pernah dengar khotbah dulu zaman-zaman saya masih ingat zaman-zaman youth camp tuh kan biasa youth pastor suka ngomong, coba pertimbangkan kita hidup di dunia ini, suka pakai gambaran tali kan, talinya panjang banget, terus ada di ujungnya ada dicelupin merah. Kita ini cuma hidup segini, waktu kita di dunia ini cuma segini, sisanya tuh panjang banget. Nah itu sebenarnya konsep yang salah. Kenapa? Karena kekekalan itu bukan waktu yang diperpanjang. Jadi setelah kita meninggal, istilahnya setelah dunia selesai nanti, kita nggak lagi hidup di dalam ruang waktu. Nggak ada yang namanya masa lalu, masa depan, masa sekarang. Nah itu jadi gimana dong? Nggak ada manusia yang bisa paham, intinya begitu. Nah ketika kita merenungkan tentang itu semua, sebenarnya satu hal yang menurut saya, Tuhan tuh begitu dahsyat. Dia menciptakan manusia dengan waktu, dan manusia harus terbatas dengan waktunya. Karena itu manusia dipertanggungjawabkan berdasarkan waktu yang dihabiskan di bumi ini. Nah Tuhan kita tuh begitu dahsyat dan begitu ajaib. Masuk dalam sebuah pertanyaan berikutnya, manusia tuh diciptakan untuk apa? Banyak dari kita pikir kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Nah, cuman menurut saya yang lebih tepat sebenarnya, itu bukan salah. Memang betul kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Tapi yang lebih tepat lagi, kalau memang tujuan penciptaan adalah supaya manusia memuliakan Allah, berarti Tuhan bergantung sama manusia untuk mencapai tujuan akhirnya. Betul nggak? Iya dong, kalau memang tujuan akhirnya supaya manusia memuliakan Tuhan, berarti akhir hasil dari tujuan penciptaannya bergantung sama manusia. Dan itu sama sekali nggak alkitabiah. Jadi sebenarnya tujuan manusia diciptakan bukan supaya kita memuliakan Allah, tapi supaya Allah bisa menunjukkan kemuliaannya kepada kita. Bukan pada bagian kita, bukan supaya kita nih, wow, ini memuliakan Allah dengan semua yang kita kerjakan. Itu bagus, itu salah satu bagian dari penciptaan. Tapi tujuan akhir dari penciptaan tidak pernah bergantung pada ujung manusia. Tapi sebenarnya manusia itu diciptakan supaya Tuhan bisa mencurahkan kasih-Nya, kita bisa menikmati kasih-Nya, kita bisa menikmati cintanya, kita bisa menikmati kebesarannya, kita bisa menikmati kemuliaannya. Itu tujuannya. Karena itu percayalah, dalam perjalanan kekristenan kita, tujuan akhir Allah itu masih terus Dia pegang. Nah, kalau kita salah ngerti, maka kita gampang sekali berubah dari menerima, mengalami Tuhan, menuju kepada mencari, dalam arti mencapai Allah dengan kekuatan kita sendiri. Dan ini salah.
Karena manusia nggak mungkin bisa mencapai, karena tujuannya bukan itu. Tujuan kita diciptakan, kalau kita ngerti tujuan kita, maka sebenarnya untuk kita bisa mengalami Tuhan itu jauh lebih mudah, jauh lebih nggak ribet. Karena memang dasarnya kita itu diciptakan untuk menikmati Tuhan, diciptakan untuk menerima kasih-Nya, diciptakan untuk menerima kemuliaan-Nya, diciptakan untuk menerima kebaikan-Nya. Bukan begini urutannya, bukan. Jadi gini, kita ini kekristenan harusnya urutannya kita diberikan kemuliaan, kita diberikan kebaikan, kita diberikan kasih, karena itu kita hidup layaknya anak-anak kerajaan Allah. Bukan, ya itu harusnya urutannya gitu, menerima dulu baru keluar. Bukan begini, keluar dulu untuk membuktikan kita layak menerima kasih-Nya. Itu salah. Nah, tanpa sadar kadang-kadang kita nih gampang kecele di sini. Kita pikir dengan kelakuan kita, dengan apa yang kita lakukan, kita bisa mencapai satu titik di mana kita layak menerima kasih Allah. Nah, kadang-kadang keselnya kan di sini kan. Nah, di sini kita akan turn pada titik di mana kita mulai ngejar dengan kekuatan kita sendiri, kekuatan sendiri-sendiri, akhirnya capek. Nah, ini yang aku pengen supaya kita sama-sama punya satu clear guideline dalam kehidupan kekristenan kita. Belajar untuk terima, kalau memang dalam doa juga. Kalau ketika kita sadar kita ini diciptakan untuk menerima kasih Allah, menerima kebaikan Allah, maka sebenarnya protokol dalam doa itu kan Tuhan juga sudah robek dari awal gitu kan. Nah, makanya setiap kita sebenarnya bisa dengan mudah masuk hadirat Tuhan, menikmati Tuhan. Menikmati keberadaan Dia, kita bisa mengecaplah kebaikan Dia. Karena kita memang dicipta untuk menerima kebaikan Allah. Bilang kanan kiri, kamu dicipta untuk menerima kebaikan Allah. Amin. Ya, jadi bukan untuk memuliakan Allah. Memang betul itu benar, itu nggak salah. Saya nggak bilang itu salah loh. Tapi bukan utamanya. Yang utama adalah supaya kita ini bisa menerima kemuliaan Allah. Itu yang paling penting. Nah, hari ini saya pengen ngajar sesuatu yang menurut saya secara profetik penting sekali untuk musim baru yang akan kita masukin. Saya percaya kita semua, seluruh dunia sedang memasuki sebuah musim yang baru. Dan saya percaya setelah ini PSBB lewat juga, setelah pandemi ini lewat, saya percaya dunia nggak akan sama lagi. Bisnis akan berubah, segala sesuatu akan berubah. Dan saya percaya istilah wajah kekristenan pun akan berubah. Kita akan masuk sesuatu yang sepenuhnya baru yang belum pernah ada sebelumnya, menurut saya ya. Nah, dan saya berdoa, saya nangkap istilahnya secara profetik, saya tangkap ada beberapa hal yang Tuhan mau persiapkan kita untuk memasuki sebuah normal yang baru, untuk memasuki sebuah musim yang baru yang ada di depan kita. Nah, salah satunya kemarin saya merenungkan sesuatu. Saya berasa seperti Tuhan bicara begini. Ada begitu banyak hal besar di depan yang aku siapkan khusus kepada mereka yang memiliki karunia untuk menerjemahkan. Karunia untuk menerjemahkan musim, karunia untuk menerjemahkan mimpi, karunia untuk menerjemahkan situasi dan keadaan yang kita hadapi. Karena gini, kalau kita lihat contoh, ini hari ini gue pengen bahas kehidupan Yusuf. Kebetulan Yusuf ada di sini ya, Joseph gitu ya. Hari ini gue pengen bahas tentang Joseph gitu loh. Karena Joseph itu kalau masih ya, kalau kita dulu pas masih kecil sering dibeliin mama Alkitab bergambar, buku cerita Alkitab gitu kan. Salah satunya tuh kalau julukan Yusuf tuh gini, Yusuf sang pemimpi, betul ya? Kalau ditanya siapa sih sang pemimpi di Alkitab, biasanya cuma satu kepikiran kita, Yusuf, Joseph. Tapi menurut saya dia ini bukan cuma sang pemimpi, tapi yang lebih tepat sang penterjemah mimpi. Karena dia bukan cuma mimpi, tapi dia punya karunia untuk menerjemahkannya. Dan karena kalau kita lihat, kalau Anda lihat kehidupan Yusuf, dia ini bisa mencapai titik panggilan dia paling tinggi karena kemampuan dia untuk menerjemahkan mimpi. Betul nggak? Berkali-kali kita lihat dia ini diangkat hidupnya karena memiliki karunia untuk menerjemahkan. Dan saya pikir ketika saya menyadari hal ini, seperti Tuhan tiba-tiba bicara aja kuat di hati saya. Di musim-musim ke depan, ada begitu banyak posisi besar yang Tuhan persiapkan kepada kita yang memiliki karunia menerjemahkan. Dunia diperhadapkan sebuah solusi yang tidak tahu mesti kemana. Hadirlah Yusuf yang mampu menerjemahkan situasi, kondisi, mimpi. Kalau kita lihat, begitu banyak polanya tuh sama. Yang pertama kita baca sedikit ya, kita baca sedikit di Kejadian 40. Ayat 1, dari ayat 5 deh. Kita baca Kejadian 40 ayat 5. Dan saya percaya ini bukan cuma sekedar sebuah cerita dongeng pertama kali tentang awal mula sejarah bangsa pilihan Allah dan segala macam. Saya percaya ada sesuatu yang tercatat di sini yang sebenarnya Tuhan mau kita terima, receive dalam roh kita untuk bisa mewarisi sesuatu yang besar di hadapan kita. Nah, salah satunya yang Tuhan kasih kepada saya, salah satu di Kejadian 40 ayat 5 ini.
Kita lihat ya. Pada suatu kali bermimpilah mereka keduanya, baik juru minuman maupun juru roti, yang ditahan dalam penjara itu. Masing-masing ada mimpinya pada satu malam juga, dan mimpi masing-masing itu ada artinya sendiri. Tapi mereka nggak tahu. Ya, juru roti dan juru minum sama-sama mimpi, tapi dua-duanya sama-sama nggak sadar bahwa mimpinya punya arti. Ya, dua-duanya punya mimpi dan dua-duanya sama-sama nggak sadar bahwa mimpinya bukan cuma sekedar mimpi, tapi ada rahasia terselubung yang Tuhan taruh dalam mimpi mereka. Dan saya percaya ada begitu banyak situasi di depan kita lihat, dunia akan punya begitu banyak mimpi yang dia nggak sadar. Tapi butuh orang-orang percaya, orang anak-anak Tuhan yang sadar bahwa itu bukan cuma sekedar mimpi. Ada sesuatu di balik itu yang Tuhan sedang mau sampaikan. Dan saya bilang, warisan besar di depan tersedia buat mereka yang tahu bagaimana menerjemahkan mimpi. Kita lihat kejadian terus keadaannya bagaimana. Ayat 6. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang pada mereka, segera dilihatlah bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai istana Firaun yang tahan bersama dengan dia dalam rumahnya tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Ayat 8. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Ini situasi dunia yang akan dihadapkan di beberapa in the future. Saya bilang di musim ke depan ada begitu banyak kejadian yang kayak gini yang kita terima. Saya punya mimpi tapi saya nggak tahu bagaimana mengartikannya. Saya punya sesuatu, saya punya titik, saya punya titik, tapi saya nggak tahu bagaimana titiknya. Dan saya percaya di depan akan begitu banyak hal-hal yang kejadian seperti ini. Kalau kita lihat, ini pola nggak cuma sekali. Dua orang ini berkata begini, aku punya mimpi tapi tidak tahu bagaimana mengartikannya. Kita lihat nanti nggak satu pasal kemudian, Firaun juga bertemu dengan Yusuf dengan kata-kata yang persis mirip. Saya punya mimpi tapi saya nggak tahu bagaimana mengartikannya. Juru minuman dan juru roti juga punya hal yang sama. Saya punya mimpi, tapi saya nggak tahu bagaimana mengartikannya. Saya berdoa kita bisa menangkap secara roh. This is a prophetic message, tapi saya percaya, minta Tuhan Roh Kudus hari ini, at the end of the sermon, saya pengen kita sama-sama berdoa, minta karunia untuk menerjemahkan. Kan sekali karunia itu pemberian, bukan usaha manusia. Tapi sekali lagi, kalau kamu minta, kamu diberi. Kalau nggak minta, nggak dikasih. Istilahnya gitu. Kita perlu minta. Nah, ada begitu banyak situasi Tuhan seperti sampaikan di musim-musim ke depan akan banyak hal-hal terjadi. Saya nggak ngerti maksudnya apa, tapi berdoa minta Tuhan kasih pencerahan masing-masing. Akan begitu banyak situasi di mana dunia berkata, aku punya titik, tapi aku nggak tahu bagaimana menjalankannya. Aku nggak tahu bagaimana mengartikannya. Masuklah Yusuf yang tahu bagaimana menerjemahkan mimpi. Kita lihat jawaban Yusuf apa? Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Kita tahu ceritanya kurang lebih begitu kan. Si juru minuman dulu mimpi begini, oh lu bakal diangkat. Juru roti, bagus banget tuh, aku juga mau. Begitu diterjemahkan, wah lu bakal mati cuy. Kayak kontras banget gitu kan ya. Nah, kembali lagi, Yusuf nggak bisa menerjemahkan mimpi itu seenak-enaknya dia, semau-maunya dia. Kenapa? Karena Yusuf berkata, terjemahan itu bukan milik saya, tapi milik Tuhan. Yang bisa menerjemahkan situasi, yang bisa menerjemahkan mimpi, yang bisa menerjemahkan keadaan, bukan saya, tapi Tuhan. Dan saya percaya ke depan, sebuah situasi, yang satu hal yang saya catat di sini, saudara ingat baik-baik, sebuah situasi di depan tidak akan sepenting bagaimana kita melihat situasi tersebut. Situasi yang terjadi dalam hidup kamu, situasi yang datang dalam hidup kamu, saya selalu bilang, kita ini nggak bisa pilih apa yang datang dalam hidup kita, tapi kita bisa pilih apa yang keluar dari hidup kita ketika masalah itu datang. Karena itu saya bilang, masalah yang datang, situasi yang datang, keadaan yang datang tidak sepenting bagaimana kita melihat keadaan itu. Kalau contoh, keadaan datang dengan sesuatu tiba-tiba amit-amit, binatang piaraan kamu kena penyakit. Itu sesuatu, ini kan kayaknya nggak nyambung banget. Ini contoh doang. Binatang gua tiba-tiba kena penyakit. Itu sesuatu keadaan yang mematikan. Itu suatu keadaan yang menyesakan. Tapi sekali lagi, keadaan tidak segawat bagaimana kita melihatnya. Kalau kita melihat itu dari sisi yang satu, dari sisi yang lain, maka kita lihat situasi tidak seserem bagaimana kita menerjemahkannya. Bahkan kadang-kadang situasi yang nggak serem, ketika kamu terjemahkan dengan sesuatu yang serem, menjadi lebih seram. Jadi sekali lagi, situasi tidak sepenting bagaimana kita menerjemahkannya. Semakin kita ngerti prinsip ini, makin kita sadar karunia menerjemahkan adalah sesuatu yang kita perlu minta, terutama hari-hari ini. Terutama hari-hari yang ada di depan kita. Perlu minta untuk beri aku hikmat untuk bisa menerjemahkan keadaan, menerjemahkan situasi. Itu penting sekali.
Saudara, kalau kita pikir baik-baik, alasan kenapa begitu banyak orang percaya berdebat contohnya. Kenapa begitu banyak orang percaya berselisih pendapat, berselisih sampai berantem, sampai pecah, sampai ya musuhan gitu kan ya. Semua perselisihan tuh awal mulanya tuh dari mana sih? Kalau menurut saya, karena dua-duanya tidak bisa saling menghormati pendapat masing-masing. Sama-sama tidak bisa menghormati cara menerjemahkan masing-masing. Karena gini, setiap orang menerjemahkan situasi berbeda-beda. Dan cara seseorang menerjemahkan situasinya biasanya bergantung sama pengalaman yang dialami, trauma yang dialami, kebiasaan yang sudah membentuk hidup dia. Cara itu akan merubah cara kita melihat sebuah situasi. Dan kalau kita ngerti apa yang kamu alami dalam hidup tidak sama dengan apa yang orang lain alami dalam hidup. Kalau kita ngerti ini, maka kita harusnya sadar bahwa pendapat dia dan pendapatmu pasti akan berbeda. Dan ketika kita sadar ini, biasanya ini yang gak cocok. Karena gini, konsep kalau saya bilang unity, kita bertahun-tahun kemarin kita gemborkan, ayo unity. Sekarang saya tanya balik, unity itu apa? Kenapa unity sepertinya sebuah konsep yang jauh bisa kita capai sebagai orang Kristen? Gereja-gereja untuk bisa mencapai unity kok kayaknya susah banget. Nggak usah jauh-jauh di gereja, rasanya di komunitas kecil aja atau komunitasnya, rasanya untuk unity susah banget. Kenapa sih rasanya unity bertahun-tahun yang didengungkan dari hamba-hamba Tuhan? Unity kayaknya susah banget dicapai. Kenapa? Menurut saya gini, karena konsep unity kita sama konsep unity kerajaan Allah beda. Konsep unity-nya kita punya pendapat, terjemahan kita ketika kita dengar unity, kita terjemahkan dengan keseragaman. Sementara kerajaan Allah kalau dibilang unity, maksud Tuhan keberagaman. Kita pikir yang namanya unity ketika semuanya sama. Satu visi, satu pendapat, satu terjemahan, satu usul. Semuanya harus punya pemikiran yang sama, cara nyembahnya semua harus sama, cara beribadahnya semua harus sama, baru kita unity. Cara melayaninya sama, protokol cuci tangannya sama, protokol makannya sama, baru kita unity. Lu suka sop buntut, gue juga sop buntut, itu unity. Ini seringkali yang bikin kita ngelihat kok kayaknya gereja gak bersatu-satu. Karena Tuhan bilang, karena bersatunya menurut lu keseragaman, gak bakal terjadi. Karena Tuhan tidak pernah punya agenda untuk menyeragami semuanya. Tuhan yang ciptakan keberagaman. Tuhan suka keberagaman. Ketika dia lihat manusia keseragaman, satu bahasa, satu visi, satu mimpi, Tuhan otak-atik, masih ingat gak? Di Menara Babel. Betul gak? Seragam semuanya. Satu pemimpin, satu visi, satu mimpi, satu bahasa, betul nggak? Tuhan bilang, ini nggak bagus nih. Di otak-atik sama Tuhan. Sejak itu keberagaman Tuhan masukkan. Supaya apa? Supaya manusia menjalankan perintah Tuhan yang utama, apa? Menyebar. Karena awalnya manusia kan ngumpul kan, ngotok jadi satu, nggak mau kemana-mana. Ayo kita dirikan kota untuk kita sendiri, nggak usah kemana-mana lagi, kita di sini aja. Tuhan bilang, lah rencana gua gimana? Karena itu Tuhan kasih keberagaman, gitu loh. Nah, kita mesti ngerti, dalam kerajaan Allah, ketika kita bilang unity, artinya keberagaman. Di mana semua orang punya pendapat masing-masing, semua orang punya terjemahan situasinya masing-masing, tapi semua orang sama-sama dihargai, semua orang sama-sama dihormati, semua orang tidak merasa gue lebih benar dari lu. Kita keberagaman. Cara menyembah kita akan berbeda-beda, kegerakan gereja di masa depan mungkin akan begitu beragam. Ada beberapa protokol ibadah yang mungkin kita nggak suka. Ada beberapa protokol yang mungkin nggak masuk, we find it offensive. Kayak saya ingat waktu itu pernah nemenin mama pelayanan di Manado ujung gitu, yang ibadahnya sampai begini-begini gitu kan. Saya pikir ini okultisme gitu kan. Karena offensive buat saya, ibadah yang kayak gini nih nggak enak, rasanya daging gitu loh. Ya kan? Nah, kadang-kadang kita mesti ngerti satu hal lagi yang saya mesti warning baik-baik. Jangan selalu menyamakan perasaan dengan Tuhan. Ini penting. Jangan gara-gara lu berasa, artinya lu pikir itu Tuhan. Enggak selalu. Walaupun kadang-kadang betul Tuhan pakai perasaan kamu untuk bicara. Berapa banyak pernah ngalamin pengalaman gini, dimana kita pikir itu discerning spiritnya kita, karunia membedakan roh. Dia masuk ada aura yang gak enak. Padahal bukan aura gak enak, memang lu sebel sama dia. Ketika lu sebelah sama dia, aura apapun yang dia bawa, lalu gak enak. Dan kita bilang, ada sesuatu yang gak beres sama dia.
Nah, ini mesti hati-hati. Kenapa? Karena perasaan tidak selalu artinya Tuhan. Kalau sebagai orang Kristen dewasa, jangan main sama perasaan, saudara. Berbahaya. Main dengan iman, bukan perasaan. Kadang Tuhan akan main perasaan kita, tapi itu bagian dari iman. Jangan pernah bergantung sama perasaan, bergantung sama iman. Saya percaya Anda semua akan dibawa masuk dalam sebuah musim di mana kamu coba merasakan Tuhan dengan perasaanmu, gak bakal berasa-berasa. Saya pernah masuk musim seperti itu sampai Tuhan ngomong, kenapa sepertinya Tuhan tuh jauh? Tuhan bilang, gue gak pernah jauh. Terus kenapa kok rasanya kering, rasanya kosong? Tuhan cuma ngomong begini, yang gue coba lakukan dalam hidupmu adalah menarik perasaan untuk merasa perlu merasa, baru tahu itu Tuhan. I'm taking the need for you to feel to believe. Tuhan bilang gitu ke saya. Momen-momen yang kemarin baru terjadi kok. Seperti Tuhan tiba-tiba gentar banget, tiba-tiba muncul dia ngomong begitu. I'm taking away the need to feel to believe. Karena kita ini aliran karismatik. Kadang-kadang feel baru berasa. Jadi tanpa sadar kita jadi bermain dengan perasaan. Dan ini hati-hati. Jangan bergantung sama perasaan di masa depan. Ini pesan saya. Please, this is something yang kayak Tuhan benar-benar dengungkan di hati saya. I hope tangkap ya, tapi saya nggak maksud whatever it is, cuman saya cuma mau ngomong, jangan pernah anggap beberapa perasaan mungkin dari Tuhan. Tapi sekali lagi, tidak kita bisa samakan semua perasaan kita artinya Tuhan. Karena sekali lagi, kita ini manusia, menerjemahkannya kita bisa berbeda. Kenapa? Kalau kita lihat keadaan berikutnya, saudara. Ya, kita lihat 41 ya. Kita lihat di kejadian ketika Yusuf pada singkat cerita akhirnya bertemu dengan Firaun. Kita lihat kondisinya juga sama. Kejadian 41 ayat 14. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segera ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur, berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. 15. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, nah lihat nih, aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya. Firaun dengar kabar, lu bisa terjemahin mimpi. Yusuf jawabnya apa? Ayat 16. Yusuf menyahut, bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun. Yusuf bilang, bukan gua salah. Firaun bilang, gua denger lu bisa terjemahin mimpi. Yusuf bilang, enggak, gua gak bisa. Kalau gua yang terjemahin salah. Kenapa? Yusuf seperti bilang, kalau gua yang terjemahin pasti salah. Bilang kanan kiri, aku pasti salah. Kenapa? Karena kita nggak punya kemampuan maha tahu seperti Tuhan. Saudara, ya satu-satunya makhluk, kalau saya boleh bilang makhluk, dia bukan makhluk sih, satu-satunya keberadaan yang bisa mengerti isi hati manusia, cuman Tuhan. Manusia tidak pernah bisa membaca hati manusia lain. Kita bisa berasumsi, kita bisa beropini, kita bisa kayaknya. Tapi kita nggak pernah bisa sure tahu hati orang itu kayak apa. Makanya Yusuf bilang, kalau gue yang terjemahin pasti salah. Kalau kita lihat, Yusuf akhirnya dinaikkan pangkatnya sama Firaun. Karena apa? Karena karunia-Nya menerjemahkan mimpi. Cuman Yusuf bilang, yang nerjemahin itu bukan gue, Tuhan. Bayangkan apa yang terjadi ketika Firaun datang bawa masalah. Nih gue punya mimpi, terjemahin. Terus Yusuf menerjemahkannya dengan opini dia, dengan asumsi dia, dengan pendapat dia. Kira-kira jadi apa? Betul nggak, saudara? Saudara, jangan pernah bergantung sama pendapat asumsi kita sendiri untuk menerjemahkan sebuah situasi. Karena kenapa? Kita manusia, kita tidak maha tahu. Dalam menerjemahkan situasi apapun, menghadapi siapapun, menghadapi apapun lah kalau saya boleh bilang. Jangan bergantung sama perasaan kita. Saya percaya ketika kita masuk dalam level kedewasaan tertentu, Tuhan akan tarik. Kadang-kadang kita merasa perlu merasa baru percaya, perlu merasa baru bergerak, perlu merasa pengen nyembah baru nyembah. Terus kita pikir, kalau gue nyembah tapi gue lagi nggak pengen nyembah, artinya gue munafik, penyembahan gue mana naik. Kadang-kadang gitu kan. Dulu saya juga pernah berpikir gitu. Kenapa bisa tahu gini? Karena semua dari gua. Otak sendiri ke manusianya ini keminter kadang-kadang. Dulu saya pernah semasa saya pikir, kan Tuhan suka penyembahan yang keluar dari spontanitas hati. Ya kan? Karena kalau kamu pernah ngalamin ketika lagi ngalamin masalah, terus kita akhirnya udah lama gak nyembah, terus nyembah rasanya plong banget kan? Kenapa? Karena perasaan kan, main perasaan sekali lagi. Karena udah lama rasanya, wah Tuhan angkat semuanya.
Nah, kadang-kadang ketika kita merasa itu, saya dulu sempat berpikir, memang cuman penyembahan model gitu yang bisa jebol kehadirat Tuhan. Penyembahan yang pakai perasaan. Nah, salah nggak? Nggak salah. Saya nggak bilang itu salah. Tapi, kesalahan saya di mana? Kesalahan saya begini. Terus saya jadi mikir, kalau tiap hari gue harus bangun dan doa, kadang-kadang ada perasaan males kan doa. Males nyembah kan. Dan kalau gue paksain nyembah, kan itu bukan penyembahan. Dulu gue pikir gitu. Sampai Tuhan Roh Kudus tegur saya kalau, maaf ya, biasanya karena kecil sih, tegur saya begini saudara. Tuhan Roh Kudus kayak ngomong gini, nggak bisa dibandingin yang namanya disiplin sama rutinitas. Disiplin itu ketika kita kalau kita lihat contoh, kalau kita pelajari cara Daud mengatur ibadah. Daud mengatur ibadah, setiap pagi jam segini ada yang nyembah, jam segini ada yang nyembah, jam segini ada yang nyembah. Pertanyaan saya, dari sekian banyak yang diatur Daud untuk nyembah, ada nggak sih yang perasaan, duh gue lagi malas banget nih? Saya percaya ada. Mau malas nggak malas, pekerjaan mereka penyembahan kan. Jadi mau malas nggak malas, tetap mereka datang. Pertanyaan saya, Tuhan tetap suka nggak? Suka-suka aja tuh, kenapa? Karena masih bedain yang namanya disiplin sama rutinitas. Kadang-kadang ada masa di mana kita harus disiplin daging kita sendiri. Jam segini saya harus duduk, saya harus nyembah Tuhan, saya harus duduk, saya harus nyembah Tuhan. Itu bukan rutinitas. Itu kita sedang melatih daging kita. Itu kita sedang melatih. Gue lagi nggak mood baca Alkitab. Ya, memang kadang-kadang, makanya sekali lagi, Tuhan saya percaya musim-musim berikutnya Tuhan seperti mau pretelin. Gimana ya statement yang enak ya? Gimana ya? Kadang gimana nih, kalau gue boleh pakai kepengkalimatan sendiri tuh kayak kita nih kadang-kadang berasa mood nyembah baru nyembah, berasa dapet tergerak ini baru bergerak, tergerak baru bergerak. Nah saya percaya ada musim ke depan Tuhan akan tarik the need to feel baru believe. Dalam hadirat Tuhan juga sama, saya percaya kadang-kadang kita merasa kalau gue, wah ini berat nih, wah, kadang-kadang kalau nyembah kan, wah ini dia, ada nih kabut Tuhan datang nih, kabut Tuhan. Nah, itu bagus, saya percaya ada momen-momen di mana kamu rasakan seperti itu. Tapi, kalau kita bergantung sama perasaan yang kayak gitu, baru percaya Tuhan datang, nah kecelek kamu. Karena nggak selalu Tuhan harus datang dengan model gitu. Nah, karena nggak selalu kamu harus ngerasain, baru Tuhan bilang, gua datang nih. Nah, the need to feel itu Tuhan akan cabut. Karena saya lagi, kekristenan is never based on your feelings. Jangan pernah, kecelek kamu. Kalau kita selalu mengandalkan perasaan kita, kecelek. Karena perasaan kita ini deceiving banget. Perasaan kan keluar dari hati ya. Hati ini kan deceiving banget. Jangan percaya hati kan, Tuhan bilang gitu kan. Deceiving. Kadang-kadang kita merasa ini, padahal itu sebenarnya perasaan kita sendiri. Nggak sukanya kita sama orang itu sendiri. Ya, saya pernah ngalamin, nggak tahu ada pernah ngalamin nggak? Ya kan, jangan pernah bergantung sama perasaan kita untuk menerjemahkan situasi apapun yang datang di kehidupan Anda di musim berikutnya. Saya berdoa belajar dari Yusuf. Ketika Yusuf seperti bilang, kalau aku yang terjemahin, aku pasti salah. Aku pasti salah. Ya, saya percaya secara profetik ini bukan hanya bicara menerjemahkan mimpi, tapi menerjemahkan kehidupan. Karena kalau kita lihat, Yusuf tidak cuma punya karunia untuk menerjemahkan mimpi, tapi nanti sebentar lagi kita akan lihat ayat di mana Yusuf bukan menerjemahkan mimpi, tapi menerjemahkan situasi. Kalau kita lihat sebentar lagi, kita akan buka satu ayat firman Tuhan di Kejadian 45. Di sini kita akan lihat Yusuf diperhadapkan Tuhan dengan ujian terberatnya dalam hidupnya. Kalau dipikir-pikir sekarang pertanyaan saya gini, ujian terbesar Yusuf itu di mana? Ujian terbesar Yusuf menurut saya bukan ketika dia dijadiin budak, bukan ketika dia dilempar ke bawah, bukan ketika dia dijeblosin ke penjara. Ujian terbesar yang paling susah dihadapi sama Yusuf adalah ketika dia harus berhadapan dengan masa lalu dia, dengan trauma dia, dengan luka dia, dengan sesuatu yang dia coba lupain, dengan sesuatu yang dia coba hindari. Menurut saya the greatest test, ujian terbesar yang Yusuf hadapin bukan semua kesusahan yang pernah menimpa dia di belakang, tapi ini nih situasi yang dia paling gak mau sebenarnya hadapin, di mana dia harus berhadapan dengan kakak-kakak yang ngejual dia.
Dia harus berhadapan dengan orang-orang yang melukai dan membuat sebuah trauma dalam hidup. Saya percaya kalau saudara ngelihat Yusuf, jangan ngelihat dari sisi orang kudusnya saja. Coba bayangin kalau itu terjadi dalam hidup kamu. Ya kan, Abraham lagi jalan-jalan sama Brian. Toto Abraham dikarungin, dijual ke Suria. Perasaannya Abraham gimana coba? Ya kan? Kejadiannya sama kan, si Yusuf juga gitu, dijual. Dan sekarang dia diperhadapkan dengan orang-orang yang ngejual dia. Dan yang lebih berat, yang bikin ujian Yusuf ini tambah berat, saudara, adalah sekarang Yusuf punya power. Yusuf sekarang punya otoritas. Dia bisa semau-mau dia menggunakan otoritas dia. Betul nggak? Sekarang kan dia punya kesempatan untuk balas. Memang sebagai pemimpin dia punya begitu banyak benefit. Tapi ujiannya juga tambah berat. Karena sekarang Yusuf berhadapan dengan trauma dia, masa lalu dia. Bukan cuma dalam keadaan Yusuf yang dulu, tapi sekarang Yusuf yang sudah berkuasa. Kalau dia merasa nih, gue masih belum bisa maafin, rasanya boleh deh gue maafin, tapi gue jeblosin dulu. Jadi budak dulu gitu kan, 40 tahun, 4 tahun gitu kan, iseng-isengin dulu gitu kan. Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Sekarang dia punya kuasa, dia bisa kerjain apa aja yang dia mau. Ini makanya ujian terbesarnya Yusuf. Kalau saya bilang ujian terbesar seseorang bukan ketika dia nggak punya apa-apa, tapi ketika dia punya semuanya. Ujian terbesar kan begitu kan? Ketika kita sudah punya semuanya, nah itu ujian terbesar. Because now I have a choice. Tapi kalau kita lihat bagaimana Yusuf menerjemahkan situasi ini yang saya pengen kita sama-sama pelajarin. Kejadian 45 ayat 1. Ketika itu kita singkat cerita ya, Yusuf sempat ada drama-drama sedikit, dia nggak mau, mungkin dia, kalau menurut saya ya, jangan pakai terjemahan saya, tapi menurut saya mungkin kayaknya Yusuf gue mau balas dendam dikit, mau balas dendam lebih parah, Tuhan forbid, kayaknya Tuhan bilang nggak boleh gitu kan. Nah akhirnya dia cuma iseng-isengin dikit gitu kan, ditaruh piala, ditaruh ini. Nah, akhirnya ayat 4, kita baca di ayat 1 ini, ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri dekatnya, lalu bersuruh keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata, aku ini Yusuf, Papa masih hidup gak? Ya kan, kurang lebih begitu. Terus saudaranya takut, gak bisa jawab, sebab dia takut dan gemetar. Ayat 4, lalu kata Yusuf pada saudaranya, mari dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, aku nih Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang jangan bersusah hati dan jangan menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini. 2 kali diulang. Sengaja ditekenin. Lu jual gua, jangan lupa ya. Lu jual gua gitu kan. Sengaja ditekenin gitu kan. Kayak gini saudara, saya pengen kita melihat bagaimana orang ini saudara, this great man of God, menerjemahkan situasi yang paling dia gak suka hadapin. Yang pertama, dia nggak deny, dia nggak nyangkal. Enggak, bukan salah lu. Jelas-jelas dia bilang, lu jual gue, ini salah lu. 2 kali. Dia nggak bilang, enggak, ini bukan salah lu, nggak usah takut. Kayak seakan-akan Yusuf bilang, gue mau lu ingat, lu jual gue di sini bukan karena gue mau sendiri, lu yang jual gue. 2 kali kan, kamu jual saya, Yusuf yang lu jual. Jangan takut, lu jual gue. Lagi gitu kan. Nah cuman saudara, ada pengkalimatan yang janggal yang saya temukan di sini. Kalau kita lihat pengkalimatan bahasa Indonesia yang baik dan benar, ini bukan kalimatan yang baik dan benar. Dan saya coba lihat terjemahan lain, kalimatnya juga janggal sekali. Kalau saya menerjemahkan, harusnya saya bilang begini. Kalau saya jadi Yusuf, harusnya kan saya ngomong gini, lu jual gua, tapi Tuhan pakai rencana lu yang jahat jadi sesuatu yang baik, gitu kan. Kamu jual saya, tapi Tuhan pakai. Ya kan, kamu jual saya pakai kata sambungannya tapi. Kalau kita lihat pengkalimatan ini nggak pakai kata tapi. Kalau kita lihat, baca baik-baik ya. Ayat 5. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Menurut saya ini sesuatu yang nggak lazim dipakai dalam sebuah kalimat. Kalau kita lihat ini pengkalimatan yang bukan sebab akibat, gara-gara kamu jual maka akhirnya begini. Bukan juga karena ini maka begini, ini sebab ini akibat gini, bukan. Itu pengkalimatan yang jelas sambung. Seperti seakan-akan Yusuf ngomong,
yang kamu buat salah, yang kamu jual saya sebab untuk sesuatu. Kenapa? Karena menurut saya begini, saudara. The way I see it, sebenarnya cara saya melihat ayat ini, Yusuf itu seperti sedang menerjemahkan keadaan yang dihadapin sekarang. Yusuf seperti sedang ambil waktu untuk menerjemahkan. Mungkin dia sudah diambil waktu untuk menerjemahkan itu dengan tepat. Karena Yusuf sadar satu prinsip, seperti yang tadi saya ngomong. Bukan situasi yang menentukan hasil, tapi terjemahan situasi tersebut yang menentukan hasil. Ya, karena itu kalau kita lihat, kenapa Yusuf ngomong, kamu jual aku ke sini sebab untuk memelihara kamu kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kalau saya bilang, cara menjabarkan ayat ini tuh gini. Kamu menjual aku ke sini itu realita. Itu fakta. Saya di sini karena kamu jual. Realitanya kamu salah. Faktanya kamu utang nyawa sama saya. Faktanya saya berhak marah sama kamu. Faktanya saya berhak hukum kamu sekarang. Faktanya kamu mengkhianati saya. Tapi terjemahan dari situasi itu adalah sebab untuk memelihara kamu, Allah mengirim saya. Situasinya dia dijual. Terjemahannya Tuhan pakai dia untuk memelihara mereka. Nah, pertanyaan saya begini. Sekarang nih kita sedang hidup dari situasi atau hidup dari terjemahan situasinya? Sebab kalau kita cuma sekedar hidup dari situasi, maka kita cuma menelan mentah-mentah apapun yang dunia berikan kepada kita. Tapi kalau kita hidup dari prinsip terjemahan Allah, maka kita tidak hidup dari hukum yang dunia berikan kepada kita. Bisa angkat gak, saudara? Ketika dunia menghadapkan kamu dengan sesuatu yang shocking banget, yang kamu gak siap untuk terima. Pertanyaan sekarang, kamu punya dua pilihan. Mau hidup dari situasi itu, atau mau hidup dari terjemahan Allah terhadap situasi itu. Yusuf bisa pilih. Kalau dia pilih untuk hidup dari realita, kalau hidup dari fakta, maka dia sekarang punya kuasa, dia boleh ngerjain apapun yang dia mau. Lu jual gua, titik. Tapi kita lihat, bukan titik. Tapi dia memilih untuk hidup dari terjemahan Allah. Ketika dia bilang, Allah yang kirim saya ke sini. Bukan kamu yang jual. Memang kamu jual saya, itu faktanya. Tapi the way I see it, Tuhan utus saya. The way world see it, cara dunia melihat, you sold me, kamu jual saya. But the way I see it, the way I choose to see it sebenarnya, is God sent me here. Makanya saya bilang, saudara, situasi yang kita hadapi nggak sepenting bagaimana kita melihat situasi itu. Ketika sesuatu yang kita nggak suka datang dalam hidup kita, the way world see it, itu sebuah kerugian. But kamu punya pilihan. You have the power to make a decision. The way you choose to see apa? Kamu mau melihat seperti dunia melihat, atau kamu mau melihat seperti surga melihat? Karena itu saya bilang, saudara, begitu banyak hal besar di depan yang Tuhan siapkan, disiapkan khusus bagi mereka yang punya karunia untuk menerjemahkan mimpi. Dan pertanyaan berikutnya, dari mana kita bisa dapat terjemahan mimpi ini? Terjemahan mimpi hanya datang ketika kita duduk di bawah hadirat Tuhan. Kuncinya minggu lalu tuh, ketika kita ada merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka terjemahan Tuhan datang. Ketika kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, itu seperti berkata, Tuhan, aku nggak mau terjemahin situasi ini menurut pendapat saya. Jadi jangan lagi pakai pendapat gue begini, asumsi gue begini. Bukan artinya sama sekali nggak boleh berpendapat ya. Cuma menurut saya dalam sebanyak situasi, saudara, pendapat kita nggak sepenting pendapat Tuhan. Jadi, ambil waktu duduk di bawah kaki Tuhan, rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat, minta wahyu dari Tuhan mengenai situasi yang akan kita hadapin, mengenai mimpi yang dunia tidak bisa terjemahkan, yang Tuhan siapkan karunia menerjemahkannya kepada anak-anaknya. Bahkan kalau saya boleh give a better question, saudara, kalau saya boleh kasih pertanyaan yang lebih baik, bukan kamu mau hidup di bawah terjemahan yang mana, tapi menurut saya yang perlu kita tanya sebenarnya, yang sedang jadi penterjemah kita tuh siapa? Saya masih ingat ketika saya sering jadi penterjemah gitu ya. Perbedaan penterjemah yang baik sama buruk. Kalau dibilang, lu tahu dari mana penterjemah lu buruk? Waktu itu saya pernah dengar, lu tahu dari mana kalau penterjemah yang buruk? Penterjemah lu buruk gitu kan. Kalau saya misalnya harus berkhotbah di depan orang Perancis, ya obviously saya nggak tahu dia terjemahin apa. Kalau ngaco ya saya pasrah aja gitu kan. Cuman katanya, konon nih gini, saudara. Tahu dari mana penterjemahnya buruk walaupun kamu nggak ngerti bahasanya? Simpelnya gini, ada dua penterjemah yang buruk itu.
ketika kalimatnya lebih pendek dari kalimat lu, atau kalimatnya jauh lebih panjang dari kalimat lu? Kemungkinan besar terjemahannya kacau. Nah, dari situ saya sadar, saudara, kadang-kadang hidup ini selalu datang dengan begitu banyak situasi. Dan kita harus membaca situasi itu kan. Pertanyaannya, yang bacain situasinya itu siapa? Kalau iblis yang bacain situasinya, saudara, oh jelas kamu dimainin sama dia. Karena dia, obviously, dia penterjemah yang paling buruk yang pernah Anda kenal. Pasti. Karena dia akan terjemahin semua maunya. Saudara pernah gak ketemu orang penterjemah yang buruk? Pendetanya ngomong apa, dia juga gak ngerti, dia terjemahin semau dia. Yang penting keluar suara gue gitu kan. Terus orang yang gak ngerti, amin, amin, padahal itu terjemahan gue sendiri gitu kan. Nah, iblis juga sama, saudara. Kadang-kadang gitu kan, kalau kamu diterjemahkan, kalau kamu mesti dengar khotbah orang Korea, kamu bergantung sepenuhnya sama penterjemahnya. Kalau penterjemahnya terjemahin semau-mau dia, ayo. Atau kalau maaf nih, penterjemahnya dari gereja Mormon misalnya, gimana, ayo loh. Udah jelas kacau semua kan, karena jelas yang nerjemahin kacau. Nah, kalau iblis yang jadi penterjemah situasi kita, saudara, yang pasti kacau. Kenapa? Dia pasti tambah-tambahin yang gak harusnya ada, atau dia bikin sepele sesuatu yang sebenarnya penting. Gitu kan? Sesuatu yang harusnya kita beresin, nggak apa-apa, itu mah cuma sepele, itu mah Tuhan ampunin kok, ini mah cuma sepele, nggak perlu diberesin. Itu kan terjemahan iblis. Nggak apa-apa, terusin aja, nggak apa-apa. Nggak usah pusing, Tuhan kan maha kasih, Tuhan kan maha baik. Atau apa yang sebenarnya nggak penting-penting banget, dia bikin ribet. Nah, kalau kita diterjemahkan sama iblis, maka kita akan menemukan di dalam dua kontras itu. Menyepelekan hal yang penting atau membuat ribet hal yang sederhana. Karena itu, saudara, saya berdoa, kalau kita ngerti, biarkan Tuhan yang jadi penterjemah kita. Bagaimana? Rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka dia akan mengangkat kamu pada waktunya. Karena dia Allah yang menulis skenario dengan yang terbaik. Dia menerjemahkan situasi dengan cara yang ajaib. Dan kalau kita bisa belajar untuk selalu hidup dari terjemahannya Tuhan, saudara, maka kita akan begitu banyak bisa mencapai dan meraih kesempatan-kesempatan yang ada di depan, saudara. Amin. I pray bless you all. Mari kita berdoa. Yuk kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, hari ini kami datang di hadapan-Mu dan kami berkata, Tuhan, kami perlu karunia untuk menerjemahkan. Kami perlu karunia untuk menerjemahkan. We need the gift of interpretation. Tuhan, kami tahu kami semua, seluruh dunia, bahkan gereja Tuhan sedang memasuki sebuah musim yang baru. Tuhan, doa kami, Tuhan, take away the old. Ambil semua cara yang lama, karena kami nggak bisa pakai penterjemah yang lama untuk memasuki musim yang baru. Tuhan, kami minta, Tuhan, karunia menerjemahkan yang baru. Buat kami melihat dari sudut pandang Allah. Tuhan, itu berarti masuk dalam musim yang baru, kami harus berani mengosongkan diri kami. Mengosongkan diri kami dari apa yang kami tahu, dari apa yang kami sudah ngerti, apa yang kami merasa sudah paham. Tuhan, ini musim-musim di mana kami berdoa, Tuhan, kosongkan semuanya. Kami mau rendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan kami berkata, Tuhan, kalau kami yang terjemahkan situasi pasti salah. Kami nggak akan pernah bisa menangkap kesempatan pada waktu yang tepat. Kami nggak akan pernah bisa menangkap kairosmu dengan waktu yang tepat. Hanya Engkau, Tuhan, yang bisa memampukan kami menerjemahkannya dengan baik. Hanya Engkau yang bisa membuat kami melihat kesempatan yang ada. Hanya Engkau yang bisa membuat kami mengerti terjemahan dari situasi-situasi yang kami hadapi. Dan Tuhan, buat kami tidak terlalu mengandalkan perasaan kami, tidak terlalu mengandalkan pemikiran kami dan jalan kami sendiri, tapi kami buat makin lama, Tuhan, latih kami seperti Pak Yusak bilang, berjalan bersandar dengan Tuhan, bergantung pada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Tidak bergantung pada cara kami, tidak bergantung pada pemikiran kami, pemahaman kami sendiri, karena kami tahu kalau kami yang terjemahkan pasti salah. Tuhan, hari ini kami minta, Tuhan, rendahkan diri di hadapan-Mu dan kami berkata, Tuhan, we ask that you give us the power, the gift of interpretation. Kami percaya, Tuhan, kami diciptakan untuk kemuliaan, untuk menerima kemuliaan, kehebatan, kebesaran-Mu, Tuhan. Kami diciptakan untuk menerima
capacity full dari kasih-Mu. Karena itu kami percaya Tuhan, musim di depan tersedia, dikhususkan buat kami. Kami tahu musim di depan tersedia buat kami. Engkau sudah sediakan reserve for us, reserve buat anak-anak Tuhan. Tuhan, hari ini kami deklarasikan Tuhan, ada begitu banyak tempat-tempat position of power yang akan kosong di musim ke depan. Dan kami tahu Tuhan, kami deklarasikan position power itu Tuhan akan ditempati anak-anak-Mu Tuhan, akan ditempati orang-orang yang takut akan Allah, akan ditempati orang-orang yang mengerti bagaimana menerjemahkan musim, menerjemahkan situasi, menerjemahkan keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus, I declare, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, biar Tuhan Kau berikan Tuhan karunia menerjemahkan pada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin.